baik kita adalah menantu idaman adalah PNS. Jadi kalau pengen jadi menantu idaman, nah daftarlah di kedinasan auto PNS guys. Oke, itu ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo teman-teman ya. Ketemu lagi dengan kakak di sini di channel Ulul Hidayat. Nah, sesuai request teman-teman ya di kolom komentar yang video kemarin, bahwa ternyata banyak nih ya yang pengen video mengenai SKD materi TWK di nasionalisme. Jadi di sini akan menjelaskan mengenai nasionalisme. Ya, disimak ya videonya dari awal sampai habis dan akan ada latihan soal di ujung. Oke. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sekarang kita akan bahas materi mengenai SKD TWK nasionalisme. Nah, oke, sekarang kita masuk ke slide berikutnya. Mengenai apa itu seleksi kompetensi dasar. Nah, dalam SKD sendiri ada 3 sub materi. Yang pertama adalah TWK atau kepanjangan adalah tes wawasan kebangsaan. Kedua, TIU, tes intelijensi umum. Dan yang ketiga, TKP, tes karakteristik pribadi. Nah, apa aja sih materi dalamnya? Kolom TWK ada pelajari mengenai nasionalisme, integritas, bela negara, pilar negara, dan bahasa Indonesia. Kalau di TIU, ada akan pelajari mengenai kemampuan verbal, numerik, dan figural. Kalau di TKP ada mengenai pelayanan publik, jejaring kerja, sosial budaya, teknologi informasi dan komunikasi, dan juga profesionalisme. Oke, perhatikan ya di sini nasionalismenya ya. Perhatikan nasionalismenya. Di sini akan fokus membahas mengenai nasionalisme. Nah, nasionalisme itu kita pelajari apa aja sih? Nah, ada 5 ya submateri dalam nasionalisme sendiri. Yang pertama adalah apa pengertian dari nasionalisme. Yang kedua, awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Ketiga, faktor penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia. Keempat, menanamkan nasionalisme di Indonesia. Dan yang terakhir, nasionalisme ekstrim. Oke, tanpa basa-basi, oke, langsung kita masuk ke materi yang pertama. Mengenai pengertian nasionalisme. Nah, dalam KBBI sendiri ya, nasionalisme itu diartikan sebagai faham atau ajaran untuk mencintai bangsa dan negara sendiri. Nah, dari pengertian tersebut kita bisa dapatkan nih 2 kunci untuk memahami apa itu nasionalisme. Yang pertama, bahwa nasionalisme adalah sebuah ajaran ya, adalah sebuah faham atau sebuah ajaran. Kemudian yang kedua, nasionalisme mengajarkan seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Ingat ya, kalau isme-isme itu pasti adalah sebuah faham. Misalnya kapitalisme, apalagi banyak ya yang ada isme-ismenya, sosialisme dan lain-lain. Oke. Kemudian di sini nasionalisme adalah suatu sikap politik dari masyarakat suatu bangsa yang mempunyai kesamaan kebudayaan dan wilayah serta kesamaan cita-cita dan tujuan. Dengan itu, masyarakat suatu bangsa akan merasakan adanya kesetiaan yang mendalam kepada bangsa itu sendiri. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang kedua mengenai awal kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Ada 5 organisasi yang mempelopori kebangkitan nasionalisme di Indonesia. Yaitu yang pertama Budi Utomo, ini ya logonya organisasinya. Yang kedua Sarekat Islam, ketiga Indonesia Partij, yang keempat Perhimpunan Indonesia, dan kelima adalah Partai Nasional Indonesia. Ya, pasti ini adik-adik semua mungkin masih barusan pertama ya. Oh, tahu, ternyata gini nih lambang-lambang organisasinya. Selama ini cuma baca di buku. Ya, oke. Sekarang kita masuk ke organisasi yang pertama, yaitu organisasi Budi Utomo ya. Ada beberapa poin penting yang kakak sudah rangkumkan untuk adik semua. Yang pertama, bahwa Budi Utomo ini didirikan tanggal 20 Mei 1908 ya. Yang kedua, bahwa Budi Utomo ini digagas oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Ya, itu adalah pendiri dari Budi Utomo. Yang ketiga, Budi Utomo ini sendiri adalah sebuah organisasi yang berfokus pada pendidikan dan pembangunan. Ya. Yang keempat, organisasi Indonesia pertama yang dibangun berdasarkan modal barat adalah Budi Utomo itu sendiri. Ya. Jadi dia mempelopori nih gimana organisasi yang berdasarkan modal barat. Ketua dari Budi Utomo sendiri adalah Dr. Sutomo ya, Dr. Sutomo. Kemudian tanggal berdirinya Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi 20 Mei ya. Tiap 20 Mei kan itu disebut dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Itu memperingati pertama kalinya berdiri organisasi pergerakan nasional, itu Budi Utomo itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk ke organisasi yang kedua, yaitu organisasi Sarekat Islam atau biasa disingkat dengan SI. Nah, by the way, sebenarnya SI ini sebenarnya awalnya bernama Sarekat Dagang Islam yang didirikan tanggal 16 Oktober 1905. Nah, dia didirikan oleh seseorang bernama Haji Saman Hudi. Awalnya dia bertujuan sebagai perhimpunan pedagang pribumi Muslim dalam persaingan dengan pedagang Tionghoa. Tuh.
Nah, setelah ternyata Syarikat Islam ini setelah berangsur-angsur dia pun akhirnya ya awalnya perdagangan dia akhirnya masuki unsur politik. Nah, dan menentang penindasan kolonial Belanda. Tepatnya pada tahun 1912, HOS Tjokroaminoto yang mengubah Sarekat Dagang Islam menjadi Sarekat Islam. Namun ya sayangnya di ujung-ujung dari Sarekat Islam itu sendiri SI itu terbagi menjadi dua ya, terpecah jadi dua karena adanya paham komunis. Ada yang disebut dengan SI putih yang dipimpin oleh HOS Tjokroaminoto dan SI merah yang dipimpin oleh Samoen yang itu udah terkontaminasi dan paham komunisme. Oke, kita masuk ke organisasi yang ketiga yaitu organisasi Indische Partij. Nah, ini kayaknya udah pernah dengar ya di sekolah-sekolah di buku. Dia didirikan di Bandung tanggal 25 Desember 1912 oleh 3 serangkai. Nah, ini udah pasti nggak asing lagi ya, itu Douwes Dekker, Ki Hajar Dewantara, dan Cipto Mangunkusumo. Dia bertujuan untuk menuntut kemerdekaan bagi Hindia Belanda serta mempersatukan berbagai golongan masyarakat di Hindia Belanda. Hindia Belanda ini adalah nama lama Indonesia ya sebelum merdeka. Nah, Indische Partij itu sendirilah partai pertama yang menuntut kemerdekaan Indonesia ya. Ketika partai yang lain, organisasi yang lain itu belum berani menyuarakan pendapatnya, ini dia langsung ya lantang menyuarakan mengenai kemerdekaan Indonesia. Akhirnya karena kelantangan tersebut, ketiga pimpinan Indische Partij itu sendiri menerbitkan ya artikel yang menentang penjajahan Belanda. Salah satunya yaitu Ki Hajar Dewantara atau nama aslinya R.M. Suwardi Suryaninger itu menulis artikel yaitu Als ik een Nederland was, andaikan aku seorang Belanda, dan membuat dia ditangkap pemerintah Belanda. Ini sangat epik ya ceritanya, coba dicari. Bayangkan dia menulis sebuah artikel tersebut ya ketika hari ya ulang tahun dari Belanda, memperingati Belanda itu lepas dari penjajahan ya. Bayangkan dia tiba-tiba mengeluarkan sebuah artikel yang sangat menusuk ya. Nah, silahkan dibaca ya. Akhirnya gara-gara aktifnya mereka dalam politik, mereka bertiga akhirnya pun diasingkan ya di berbagai pulau dan akhirnya meninggal dalam pengasingannya. Oke, kita masuk organisasi yang keempat yaitu Perhimpunan Indonesia. Ini ralat ya, ini bukan Indische Partij, ini Perhimpunan Indonesia. Maaf kalau belum terlalu revisi. Nah, Perhimpunan Indonesia itu pada awalnya bernama Indische Vereniging atau Perhimpunan Hindia. Adalah organisasi pelajar ya, dana mahasiswa India di negeri Belanda yang berdiri pada tahun 1908. Jadi mereka kayak semacam perkumpulan mahasiswa Hindia Belanda di negeri Belanda. Pendirinya sendiri adalah Sultan Kasajangan Soripada dan R.M. Noto Soroto. Awalnya mereka buat cuma kumpul-kumpul aja ya untuk party-party lah, untuk kumpul-kumpul. Nah, akhirnya Indische Partij sendiri mulai masuk kancah politik saat Cipto Mangunkusumo dan Suwardi Suryaningrat dari Indische Partij tadi ya masuk pada tahun 1913. Mereka diasingkan ke Belanda. Nah, disinilah mereka mulai berkancah dalam politik. Nah, tahun 1925 saat Sukiman Wirjo Sanjojo menjadi ketua, nama organisasi resmi berubah menjadi Perhimpunan Indonesia. Nah, Perhimpunan Indonesia sendiri aktif berpolitik dan mengeluarkan majalah yang bernama Indonesia Merdeka. Kita masuk ke organisasi yang terakhir, itu Partai Nasional Indonesia atau PNI. Kalau lihat lambangnya pasti nggak asing nih. Ada lambang bentengnya ya, ada warna merah putih hitam. Pasti tahu lah ini identik dengan partai kalau sekarang adalah PDIP. Ya betul ya. Mereka asal muasalnya sebenarnya sama. Nah, Partai Nasional Indonesia atau PNI adalah partai politik yang tertua di Indonesia dan didirikan pada 4 Juli 1927. Pada 4 Juli 1927 dengan nama Perserikatan Nasional Indonesia oleh Dr. Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cocokredissurjo, dan Mr. Sunaryo ya didirikan oleh mereka. Diketuai oleh Insinyur Soekarno hingga tahun 1931. Pada 18 Agustus 1930 ya, para tokoh PNI ini diadili di pengadilan Belanda. Saat itulah ya, Insinyur Soekarno menggugah ya rasa nasionalisme dari bangsa Indonesia itu sendiri ketika ia membacakan sebuah pidato yang ia beri judul Dan Indonesia Menggugat. Silahkan coba di Google ya bagaimana isi pidatonya dan rasakan gimana semangat nasionalismenya. Pada tahun 1931 pimpinan PNI Insinyur Soekarno diganti oleh Mr. Sartono, kemudian membubarkan PNI dan bentuk Partai Partindo ya, Partai Persatuan Indonesia. Partai Indonesia sebenarnya ada cikal bakal dari PDIP kalau di masa sekarang. Oke, sekarang kita masuk ke materi yang ketiga ya, mengenai faktor penyebab munculnya nasionalisme di Indonesia. Nah, penyebab dari
Munculnya pergerakan nasional Indonesia itu dipengaruhi dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Apa aja faktor internal ya? Kan internal itu dari dalam ya, kalau eksternal dari luar. Kalau dari dalam itu sendiri ada 4 faktor yang pengaruhi. Yang pertama adalah adanya penderitaan rakyat yang berkepanjangan akibat penjajahan. Yang kedua, adanya kenangan kejayaan masa lalu seperti zaman Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Yang ketiga adalah lahirnya kaum-kaum intelektual atau terpelajar yang menjadi pemimpin pergerakan. Dan yang keempat adalah adanya diskriminasi rasial, salah satunya dan perkataan pribumi ya. Pribumi itu sebenarnya diskriminasi rasial terhadap bangsa Hindia Belanda atau bangsa Indonesia ya pada saat sebelum kemerdekaan. Kemudian kalau faktor eksternal ada apa aja ya dari luar? Ada 3 faktor yang pengaruhi mengenai munculnya nasionalisme Indonesia. Yang pertama adalah timbulnya paham-paham baru di Eropa dan Amerika yang masuk ke Indonesia seperti nasionalisme ya, demokrasi, liberalisme, dan sosialisme. Ya, yang kedua, munculnya gerakan Turki Muda atau ALI India National Congress 1885 dan Gandhisme. Gandhisme ini di India ya, di India. Nah, itu tidak lepas dari kebangkitan nasional di ASEAN dan juga Afrika. Yang ketiga adalah kemenangan Jepang atas Rusia pada 1905 yang menyadarkan dan membangkitkan bangsa-bangsa Asia untuk melawan bangsa Barat. Ini epic banget ya teman-teman ya. Bayangkan nih, negara Asia, Jepang yang udah berabad-abad nggak pernah menang lawan negara Eropa dan Barat ya, tiba-tiba mereka ternyata bisa membuktikan nih bahwa orang ASEAN nggak terbelakang ya. Dia mengalahkan salah satu negara adidaya pada saat itu loh, negara Rusia ini atau pada saat itu Uni Soviet, bukan kaleng-kaleng. Oke, sekarang kita masuk ke materi berikutnya yaitu mengenai 4 ya. Menanamkan nasionalisme di Indonesia. Gimana nih cara menanamkan nasionalisme? Ada 4 cara yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah memasukkan nasionalisme dalam pelajaran di sekolah maupun perkuliahan. Salah satunya ya pasti ya teman-teman udah nggak asing lagi dengan mata kuliah PKN ya atau PPKN. Kalau dalam perkuliahan namanya PDK, Pancasila Kewarganegaraan. Itu sebenarnya adalah salah satu mata pelajaran atau mata kuliah wajib ya. Yaitu untuk menanamkan nasionalisme kepada seluruh warga Indonesia. Yang kedua, menayangkan acara televisi yang dapat meningkatkan semangat nasionalisme. Ya, ini udah banyak ya, bisa kita nonton di mana ya, TVRI atau di mana. Yang ketiga, mendorong pelaku usaha melalui pelatihan dan binaan untuk meningkatkan kualitas produk dalam negeri sehingga masyarakat Indonesia tertarik membeli, menggunakan dan bangga menggunakan produk dalam negeri tersebut. Ya, ini ada namanya gerakan ya, gerakan I Love Indonesia atau Saya Cinta Produk Indonesia. Nah, itu sebenarnya itu salah satu upaya untuk menanamkan nasionalisme Indonesia ya. Itu materi terakhir mengenai nasionalisme ekstrim. Nah, ini apabila nggak memperhatikan kesemenakan kewajibannya akan lahir namanya nasionalisme ekstrim. Maksudnya apa nih? Ya rasa cinta yang berlebihan ya. Nah, yang pertama namanya chauvinisme. Nah, chauvinisme adalah sebuah paham yang mengajarkan seseorang untuk mencintai bangsa dan negaranya sendiri. Ini kan nasionalisme ya. Ternyata dengan cara mengagungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain. Aduh, wait, ternyata ini salah ya. Nasionalisme itu kita mencintai bangsa kita sendiri tapi nggak merendahkan bangsa lain gitu ya. Itu perlu digarisbawahi. Yang kedua namanya fasisme. Nah, kalau menurut KBBI sendiri, fasisme adalah sebuah paham golongan nasionalis ekstrim yang menganjurkan pemerintahan otoriter. Jadi kalau dari pengertian tersebut kita bisa tarik kesimpulannya bahwa ada sebuah kaitan ya antara fasisme dan nasionalisme. Yaitu sama-sama sebagai paham yang dilandasi rasa cinta terhadap bangsa dan negara sendiri. Namun dalam fasisme itu pemerintahannya otoriter. Nah, kurang lebih mungkin seperti zaman Orde Baru ya. Ya, seperti itu otoriter. Oke, ini juga perbedaan mendasar ya antara fasisme dan nasionalisme yaitu dalam mengungkapkan rasa cintanya. Orang yang menganut fasisme itu menggunakan paksaan agar masyarakat mencintai bangsa dan negaranya, sedangkan nasionalisme menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mencintai bangsa dan negaranya. Intinya nasionalisme itu nggak ada paksaan di dalamnya, tapi berdasarkan dari kesadaran kita sendiri, gitu ya. Oke, materinya udah cukup, sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Baso, apa ini baso? Temannya siomay, bukan ya? Baso adalah bahas soal. Oke, ada 5 nomor yang di sini sudah rencanakan. Yang pertama kita baca soalnya. Permasalahan paling kompleks yang dialami oleh negara Indonesia yang mengakibatkan tergerusnya nasionalisme adalah apa? Nah, apakah rendahnya kepercayaan terhadap kinerja pemerintah atau B. perselisihan ideologi, politik dan moral, C. perkembangan globalisasi yang kian pesat, D. permasalahan disintegrasi kedaerahan,
E. Lemahnya aparatur penegak hukum. Jadi yang benar ialah pilihan B ya teman-teman ya. Jadi yang benar adalah perselisihan ideologi politik dan moral ya. Jadi perselisihan ideologi politik dan moral itu mampu mengakibatkan permasalahan yang sangat kompleks ya. Karena bayangkan, ideologi sendiri sudah menyangkut dasar negara ya, pandangan dan landasan filosofis suatu negara. Kalau kita ibaratkan sebuah rumah, nah muncul ya rumahnya. Wih, kok rumahnya reot banget. Ini kakak udah intinya, yang penting intinya rumah ya, rumah. Ibaratnya rumahnya ada fondasi di bawahnya ya. Kalau fondasi itu kita ibaratkan dengan ideologi. Kalau fondasinya nggak kuat, rumahnya akan rubuh ke dalam tanah, hancur ya, berkeping-keping. Nah, kalau ideologinya aja udah rapuh ya, gimana dengan negaranya mau dibangun di atasnya? Gimana kita mau bangun sebuah negara di dalamnya ya? Jadi nggak bisa ya, susah, nanti akan ambruk sendiri ya. Oke, kemudian kita masuk ke soal yang kedua mengenai, ya kita baca soalnya. Fenomena generasi muda yang mengalami kepudaran terhadap jiwa nasionalisme disebabkan karena titik-titik. Nah, apakah A. Kurangnya sosok heroisme bagi kaum muda, atau B. Kurangnya daya juang terhadap tantangan perubahan zaman, atau C. Ukuran nasionalisme difahami hanya sebagai sebatas perjuangan secara fisik, atau D. Labeling yang menjadi stigma bagi generasi muda, atau E. Orientasi nasionalisme adalah sikap dan perbuatan. Menurut adik-adik, apa nih jawaban yang benar ya? Oke, ternyata jawaban yang benar adalah pilihan C. Nah, ukuran nasionalisme difahami hanya sebatas perjuangan secara fisik. Kebanyakan generasi muda memandang nasionalisme hanya sebatas perjuangan fisik aja ya. Sebenarnya kan nasionalisme itu selain fisik juga di dalamnya itu menumbuhkan rasa cinta kepada Indonesia. Nah, terkait hal ini kakak punya sebuah memes ya, silahkan dilihat. Nah, kita perhatikan dia di bagian atas ya. Hanya sama perjuangan fisik aja, no. Fisik plus cinta, yes. Oke, semoga bisa menyegarkan lah agar nggak terlalu kaku ya belajarnya, santuy. Oke, sekarang kita masuk ke soal nomor 3. Kita baca soalnya ya mengenai kewarganegaraan ya. Oke, Ayah Minke berkewarganegaraan Belanda yang berasas ius sanguinis. Nah, Ibu Minke adalah seorang warga negara Indonesia yang berasaskan ius sanguinis juga. Minke sendiri lahir di Brasil yang menganut asas ius soli. Kesimpulan yang benar adalah apa? Apakah A. Minke adalah seorang apatride, atau B. Minke adalah seorang bipatride, C. Minke adalah seorang bipolar, atau D. Minke adalah seorang multipatride, atau E. Minke berkewarganegaraan Indonesia. Nah, menurut teman-teman yang benar apa nih? Oke, silakan di-skip kalau ingin jawab. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan ya. Jawaban adalah D ya. Minke adalah seorang multipatride. Maksudnya apa nih multipatride? Oke, santai. Sebelumnya ya, ini udah pernah dipelajari ya bahwa asas kewarganegaraan itu ada dua ya. Yang pertama asas ius sanguinis. Jadi asas ius sanguinis itu artinya kita mendapatkan kewarganegaraan kita dari keturunan kita. Intinya ada darah gitu. Jadi misalnya ya di sini ya, ayahnya berkewarganegaraan Belanda. Dia asas ius sanguinis, otomatis anaknya juga akan berkewarganegaraan Belanda ya, dari darah gitu. Yang kedua adalah asas ius soli atau berdasarkan tempat lahir. Jadi di mana ia lahir disitulah ia warga negara tersebut gitu. Misalnya Brasil. Jadi kalau aku lahir di Brasil, aku warga negara Brasil loh. Wow, mantap lah. Oke, di sini perhatikan ya, ternyata Minke ini memiliki 3 kewarganegaraan, dari Belanda ya dari ayahnya, kemudian Indonesia dari ibunya juga ius sanguinis, dan Brasil dari tempat lahir. Sehingga ia adalah seorang multipatride, lebih dari 2 kewarganegaraan. Kalau apatride tidak ada kewarganegaraannya, bipatride 2 kewarganegaraan, multipatride itu lebih dari 2 kewarganegaraan. Lah kalau bipolar apa? Kalau bipolar itu sebenarnya adalah gangguan mental yang membuat pengidapnya memiliki suasana perasaan yang labil, terkadang naik atau turun. Jadi dia kadang senang tiba-tiba sedih gitu ya. Ini saya agak masukin karena ada bibinya ya, mirip. Oke, ada sebuah meme saya yang terkait hal ini, mungkin bisa dipelajari mengenai bipolar ya. Katanya pertama dia lagi marah ya bunganya, cewek ketika lagi bad mood gara-gara PMS mudah marah. Yang kedua ketika dikirimin seblak martabak tiba-tiba jadi pendiam ya, penurut. Nah kayaknya cewek semua pada bipolar nih. Oke, sekarang kita masuk ya ke soal nomor 4. Kita baca soal ya.
Hakikat sebuah negara yang menekankan pada unsur pemerintahan adalah apa? Nah, titik-titik ya. Apakah A, negara merupakan asosiasi terhadap masyarakat untuk diatur dan dilindungi dalam suatu wilayah tertentu, atau KB, negara merupakan organisasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kekuasaan, atau KC, negara adalah suatu alat kekuasaan bagi manusia penguasa untuk menindas kelas manusia yang lain, atau D, negara adalah suatu tubuh yang senantiasa maju, berevolusi, dan terdiri dari individu-individu. Atau KE, negara merupakan alat untuk mengatur dan mengendalikan masyarakat secara bersama-sama atas nama rakyat. Menurut adik jawaban yang benar apa nih? Nah, sekarang kita bahas pembahasannya ya. Tata jawaban yang benar adalah pilihan B. Negara merupakan organisasi kekuasaan untuk mengatur kehidupan masyarakat berdasarkan kekuasaan. Nah, hakikat negara yang menekankan unsur pemerintahan adalah sesuai dan definisi dari Roger F. Soltow ya. Negara adalah suatu alat atau agensi atau kewenangan authority yang mengatur atau mengendalikan dalam berbagai persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat, bukan atas nama cinta. Jokesnya garing ya guys. Oke, sekarang kita masuk ya soal yang kelima. Kita baca ya soalnya. Pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 mengandung semangat nasionalisme di bidang titik-titik-titik. Apakah hak asasi manusia, ataukah B, politik, ataukah C, ekonomi, ataukah D, sosial, ataukah E, budaya. Oke, kita masuk ke pembahasannya. Jawaban yang benar adalah pilihan E ya, budaya. Bunyi dari pasal 32 ayat 1 sendiri adalah negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai kebudayaan. Oke, itu jawabannya ya. Jadi yang terkait kan intinya sebenarnya mengenai budaya ya. Jadi yang benar itu adalah pilihan E ya, mengenai budaya. Oke, ini adalah sebuah meme lagi ya mengenai budaya kita, budaya Indonesia. Menurut teman-teman budaya Indonesia budaya kayak gimana? Nah, ini jawabannya. Nah, budaya kita adalah menantu idaman adalah PNS. Jadi kalau pengen jadi menantu idaman, nah daftarlah di kedinasan auto PNS guys. Oke, itu ya. Ya, kayaknya itu aja untuk video kali ini. Oke, terima kasih nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe channel ini ya. Biar teman-teman juga ya yang lain selain kalian bisa juga dapat ilmunya ya dari channel ini. Oke, kakak juga pengen minta saran ya. Gimana nih, apa channel yang bagus untuk konten berikutnya? Apakah masih bahas mengenai SKD lagi atau mengenai TWK atau TIU? Silahkan komen di bawah. Yang terbanyak di up akan kakak buatkan konten selanjutnya. Insya Allah di minggu depan. Oke. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.